Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, balik lagi di YouTube channel Ahda Sabila. Kali ini materi yang akan dibahas yaitu mengenai kalor pada perubahan wujud benda. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe untuk YouTube channel ini. Yuk kita simak materi kali ini. Kalor pada perubahan wujud benda. Benda di sini atau zat pastinya terbagi menjadi 3 jenis ya. Ada padat, ada cair, ada gas. Di sini adalah skema perubahan wujud benda. Oke, di situ terlihat bahwa perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut mencair, cair menjadi padat disebut membeku, cair menjadi gas disebut menguap, gas menjadi cair disebut mengembun, padat menjadi gas disebut menyublim, dan gas menjadi padat disebut mengkristal. Perubahan wujud benda ini diakibatkan oleh adanya penerimaan atau pelepasan kalor. Perubahan wujud benda yang diakibatkan oleh penerimaan kalor atau yang memerlukan kalor yaitu menguap, mencair, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda yang diakibatkan oleh adanya pelepasan kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Besarnya kalor yang diperlukan untuk merubah wujud benda, kita menggunakan kalor laten. Kalor laten adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kg zat pada suhu yang tetap. Jadi syaratnya suhunya tetap ya, tidak berubah. Macam-macam kalor laten diantaranya, yang pertama adalah kalor lebur atau kalor cair. Kalor lebur adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk melebur pada titik leburnya. Rumus yang digunakan yaitu Q sama dengan M dikali L. Q adalah kalor yang diperlukan untuk melebur, satuannya joule, M adalah massa zat, satuannya kilogram, dan L adalah kalor lebur zat, yaitu satuannya joule per kilogram. Kalor lebur atau kalor cair ini bisa juga untuk mencari kalor beku. Kalor beku adalah banyaknya kalor yang dilepaskan oleh 1 kg zat untuk membeku pada titik bekunya. Kalor laten yang kedua yaitu kalor laten uap atau kalor laten didih. Merupakan banyaknya kalor yang diperlukan oleh 1 kg zat untuk menguap pada titik didihnya. Rumus yang digunakan yaitu Q sama dengan M dikali U. Q adalah kalor yang diperlukan untuk menguap, satuannya joule, M adalah massa zat, satuannya kilogram, dan U adalah kalor uap zat, yaitu satuannya joule per kilogram. Nah, besarnya kalor embun juga sama dengan kalor laten uap atau kalor laten didih. Di sini adalah grafik perubahan wujud pada air. Oke, di sini diambil contoh wujud air, perubahan wujud air. Pada grafik ini menggambarkan dua titik ya. Di sini ada sebelah kiri adalah sumbu Y, yaitu menggambarkan suhu, kemudian sumbu X ini menggambarkan waktu. Nah, ada perubahan wujud pada air mulai dari titik A hingga titik F. Oke, kita analisa dulu. Dari titik A ke titik B, yaitu terjadi perubahan suhu, yaitu mulai dari minus 10 sampai 0. Pada titik A sampai ke titik B, air ini masih berwujud es. Ya. Kemudian kalau pada titik B ke titik C, nah es di sini lama-kelamaan dia berubah wujudnya menjadi air. Maka di sini kondisinya yaitu disebut dengan mencair. Karena dia tidak mengalami perubahan suhu. Jadi grafiknya di sini adalah konstan, tetap ya, tidak terjadi perubahan suhu. Kemudian dari titik C ke titik D. Nah, dari titik C ke titik D, air di sini masih tetap wujudnya yaitu air. Dan pada titik D, air di sini lama-kelamaan dia sudah timbul titik didih air. Dan ketika suhunya konstan atau tetap pada 100 derajat Celcius, lama-kelamaan pada titik E dia sudah berubah wujudnya menjadi gas. Maka kondisi di sini kalau misalkan perubahan wujud air menjadi gas atau uap disebut dengan menguap. Kemudian dari titik E ke titik F. Nah, dari perubahan suhu mulai dari 100 derajat ke atas, dia wujudnya masih tetap gas. Oke, bagaimana kita ingin mengetahui berapa sih besarnya kalor dari titik A hingga titik F? Oke, kita analisa saja, kita pecah satu-satu mulai dari masing-masing titik. Oke, dari titik A ke titik B kita lambangkan dengan Q1,
Kemudian dari titik B ke titik C kita lambangkan dengan Q2. Dari titik C ke titik D kita lambangkan dengan Q3. Dan dari titik D ke E yaitu Q4. Dan paling terakhir yaitu titik E ke F yaitu Q5. Untuk Q1, di situ terlihat grafiknya yaitu miring dan terjadi perubahan suhu atau terjadi kenaikan suhu. Tapi wujudnya yaitu tetap menjadi es. Oke, untuk mengetahui Q1 maka karena terjadi perubahan suhu, rumus yang digunakan yaitu Q1 sama dengan M dikali C dikali delta T. Tapi kalor jenis yang digunakan atau C-nya yaitu kalor jenis es karena wujudnya masih berupa es. Dan perubahan suhunya yaitu suhu akhirnya yaitu pada titik B dikurang suhu awal yaitu suhu pada titik A gitu. Jadi MS dikali CS dikali TB dikurang TA. Kemudian pada Q2, di situ kondisinya mencair karena perubahan wujud dari es pada titik B wujudnya yaitu es berubah menjadi air pada titik C dan tidak terjadi perubahan suhu atau suhunya konstan dan tetap. Nah, untuk mengetahui berapa sih besarnya kalor pada titik B ke titik C, maka kita menggunakan kalor laten lebur atau kalor laten cair, yaitu Q2 sama dengan M dikali L. Oke, massa dikali kalor lebur. Kemudian pada titik C ke titik D. Oke, titik C ke D wujudnya yaitu masih air. Dan di sini mengalami perubahan suhu mulai dari 0 hingga 100 derajat Celcius. Maka untuk mencari berapa sih besarnya kalor yang diperlukan dari titik C ke D yaitu Q3 sama dengan M dikali C dikali delta T. Namun kalor jenis yang digunakan karena wujudnya sudah berubah yaitu tidak es lagi, yaitu kita menggunakan kalor jenis air. Nah, dan delta T-nya yaitu yang digunakan adalah suhu pada titik D dikurang suhu pada titik C. Jadi M air dikali C air dikali TD min TC. Kemudian pada titik D ke titik E, di sini kondisinya pada titik Q4 yaitu pada titik D dia masih wujud air. Namun lama-kelamaan dia berubah wujud menjadi gas. Nah, di sini kondisinya menguap dan tidak terjadi perubahan suhu, yaitu suhunya konstan atau tetap. Bisa dilihat dari grafik ya, mendatar. Maka untuk mencari Q4 yaitu menggunakan kalor laten uap. Kalor laten uap yaitu Q sama dengan M dikali U, di mana M-nya air dikali kalor uap. Kemudian pada titik E ke F. Nah, pada titik E ke F wujudnya sudah berubah lagi menjadi gas. Nah, Q5 di sini karena sudah mengalami perubahan suhu, yaitu dilihat dari grafiknya itu miring dan terjadi peningkatan suhu mulai dari 100 derajat Celcius ke atas, maka kita menggunakan rumus M dikali C dikali delta T, di mana massanya itu massa gas dikali kalor jenis gas karena udah berwujud gas ya, dikali suhu pada titik F dikurang suhu pada titik E gitu. Nah, untuk mengetahui berapa sih besarnya kalor keseluruhan dari titik A sampai F, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4 ditambah Q5. Sebagai contoh, perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini. Di sini ada grafik yaitu titik paling terendah, suhu paling terendah yaitu -5, dan ini yang tidak tergambarkan. Yang paling tengah-tengah ini merupakan suhunya 0 derajat Celcius dan tertinggi adalah 10 derajat Celcius. Mulai dari titik P, Q, R, S. Pertanyaan adalah, jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur esnya yaitu 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis airnya adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari P, Q, R adalah, oke, kita jawab ya. Oke, di sini PQR. Nah, dari titik P ke Q, kita cara mencari kalor dari titik P ke Q kita lambangkan dengan Q1 ya. Untuk titik Q ke R kita lambangkan dengan Q2. Oke, kita cari satu-satu. Kalor yang diperlukan pada titik P ke Q, Q1 di sini karena terjadi perubahan suhu, yaitu mulai dari -5 hingga 0, maka
dan wujudnya di sini biasanya air ini masih berwujud es, maka Q1 sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana massa S dikali kalor jenis S dikali delta T. Nah, delta T-nya di sini suhu akhir, yaitu suhu pada titik Q dikurang suhu pada titik P. Nah, massa S-nya yaitu sudah tertera di sini 1 kg. Kalor jenis S-nya yaitu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan suhu pada titik Q yaitu 0 derajat Celcius dan suhu pada titik P yaitu minus 5 derajat Celcius. Kita langsung masukkan saja. Kemudian satuan yang sama kita coret ya, kilogram dengan Celcius. Nah, langsung kita operasikan saja. 1 dikali 2100 yaitu 2100 dikali 0 min 5. 0 dikurang min 5. Nah, min ketemu min ini kan plus. Ya, jadi 0 ditambah 5 hasilnya 5. Jadi 2100 dikali 5 sama dengan 10.500 Joule. Oke, itu baru Q1. Oke, bagaimana Q2-nya? Oke, dari titik Q ke R yaitu Q2 sama dengan M dikali L. Kenapa? Karena di sini tidak terjadi perubahan suhu ya. Jadi dari grafiknya aja mendatar. Nah, di sini suhunya konstan atau tetap, yaitu berada pada 0 derajat Celcius, dan biasanya dia berubah wujudnya dari es menjadi air. Maka untuk rumusnya yaitu Q2 sama dengan M dikali L. Nah, massa S-nya yaitu 1 kg dan kalor leburnya L-nya yaitu 336.000 Joule per kilogram. Nah, kita coret satuan yang sama. Hasilnya yaitu 336.000 Joule. Total keseluruhan dari titik P, Q, R yaitu Q total sama dengan Q1 ditambah Q2, yaitu 10.500 Joule ditambah 336.000 Joule, hasilnya adalah 346.000 Joule. Oke, itu dia mengenai materi kalor pada perubahan wujud benda. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.